Baik, apapun yang saya katakan tidak merepresentasikan diri saya, tapi hanya untuk kepentingan perdebatan saja. Pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Ketika tim proposisi mengatakan bahwa masyarakat itu masih trauma, mereka kondisi sosialnya itu nggak stabil itu kan, dan memicu konflik horizontal. Tapi juri, justru karena kondisi sosial itu belum stabil itu, makanya perlu pengarahan yang terpusat tentang bagaimana negara kamu itu berjalan. Sekalipun dalam buku teks sejarah, perlu ada persamaan persepsi untuk meminimalkan kesalahpahaman yang bisa memicu konflik, padahal negara kamu itu masih dalam masa fase konflik ini tadi. Ketika mereka mengatakan, menginginkan bahwa adanya evaluasi antara masyarakat dan pemerintah, namun juri, ini juga bisa terjadi di sisi kami. Kenapa? Ketika pemerintah itu melakukan pembuatan sejarah dari buku misalnya, tentu mereka akan melakukan diskusi terlebih dahulu dengan sejarawan bagaimana buku ini akan dibuat. Mereka ini akan menjadi check and balance bagi pemerintah itu sendiri pada akhirnya, sehingga hal ini tuh tidak akan eksklusif di sisi mereka saja. Tapi yang selanjutnya, ketika tim pro mengatakan bahwa kaum marginal itu akan dirangkul di sisi mereka, tapi juri, di sisi kami pun bisa terjadi demikian. Kenapa? Saat negara itu sadar bahwa ia itu butuh kestabilan, ia butuh kepercayaan publik terlebih dahulu, bukan? Ia akan merangkul pula pada akhirnya para warga negaranya, sekalipun kamu itu adalah kaum marginal, karena kamu adalah tetap warga negaranya. Dan negara itu juga sadar bahwa dia itu harus memenuhi prinsip obligasinya kepada warga negaranya pada akhirnya, sehingga hal ini tidak akan terjadi eksklusif di sisi mereka saja. Tapi yang selanjutnya, ketika mereka mengatakan bahwa adanya glorifikasi terhadap pemimpin yang melakukan kebijakan tertentu yang dirasa itu merugikan di masa lalu, hingga masyarakat marginal itu merasa sangat rugi dan lain sebagainya. Tapi juri, itu hanyalah asumsi juri. Kenapa? Karena sadari, karena kamu itu adalah negara yang pasca konflik, artinya fokusmu itu adalah untuk menstabilkan negara kamu. Pun di masa lalu, kalaupun ada kesalahan tersebut, kita tentu tidak bisa mengasumsikan begitu saja hal itu adalah sangat buruk, karena saat itu negara itu juga sedang ada konflik, negara itu juga sedang pada kondisi sulit pada akhirnya. Tapi yang selanjutnya, yang ke-5, ketika mereka mengatakan bahwa relatabilitas itu ada di sisi mereka, padahal juri, di sisi kami juga ada, bahkan lebih baik, karena masyarakat itu ketika difokuskan pada buku teks sejarah dengan pengajar historikal itu tuh yang dimana metodenya adalah top to the bottom, maka justru ini akan melihat, justru para masyarakat itu akan melihat bagaimana hal ini terjadi secara nasional, bagaimana penderitaan itu hadir dalam jangkauan yang lebih luas, karena pemerintah itu juga yang merilisnya. Sehingga ya juri, tapi masuk ke kasus saya, ketika bagaimana dengan keadaan status quo, juri lihat di dunia saat ini tuh ada di mana sejarah itu menjadi pelajaran cukup sulit yang dipahami karena ia berlangsung di masa lalu, sehingga rentan terjadi kesalahpahaman dalam menafsirkannya. Lihat para masyarakat itu mencari sumber-sumber sejarah untuk membantu mereka memahami sejarah tersebut, sehingga hal itu bisa aja menjadikan multi tafsir, sehingga hal ini menimbulkan masalah di mana kesalahpahaman itu bisa aja terjadi karena para masyarakat itu memiliki sumber-sumber yang berbeda. Tapi yang selanjutnya, kepercayaan publik itu juga bisa jadi nggak sebagus itu pada akhirnya, karena kebenaran sejarah itu tuh, karena kebenaran sejarah ini tadi. Tapi masuk ke argumen saya juri, bagaimana yang terjadi di status quo saat ini. Bagaimana yang terjadi dengan status quo saat ini? Juri, negara dalam pada masa konflik artinya adalah negara kamu itu tuh sedang belum stabil itu. Tapi kenapa negara pasca konflik itu tuh kondisi sosialnya itu belum stabil itu? Bentuknya seperti apa? Negara-negara yang memiliki pasan konflik seperti pergantian rezim ataupun kolonialisme misalnya, adalah negara-negara berkembang karena kamu itu tuh baru habis menghadapi masalah, sehingga di negara kamu, artinya negara kamu itu sedang fokus untuk melakukan reparasi, untuk berusaha memperbaiki ekonomi negaramu. Karena juri sadari, ketika suatu negara itu mengalami konflik di negaranya, maka akan berpengaruh bukan pada ekonomi negaranya. Kalaupun ekonomi negara itu belum stabil itu, bahkan krisis, akan memicu adanya tindakan-tindakannya menentang pemerintah. Buktinya apa? Ada pergantian rezim saat setelah krisis moneter itu terjadi di tahun 98. Padahal pada proses ini negaramu itu masih dalam masa reparasi juga, karena pasca kemerdekaan di mana stabilitas itu belum seterwujud itu. Tapi B, negara pasca konflik itu artinya adalah ada masalah politik di negara kamu. Kalaupun tim oposisi berkata bahwa ada pergantian rezim, artinya negara kamu itu sudah nggak akan nggak stabil itu karena rezim itu sudah berganti. Tapi juri sadari, saat negaramu itu baru berganti rezim, artinya kepercayaan masyarakat itu belum terbentuk itu pada pemerintah yang sekarang. Ada rasa di mana belum yakin pada negaraku yang baru saja berganti pemerintahan, apakah bisa menjadi lebih baik dan lain sebagainya, karena di masa lalu sejarah negaraku nggak sebagus itu misalnya. Tapi C, negara pasca konflik itu butuh segera untuk mendapatkan kestabilan juri, karena sadari bahwa negara untuk menjadi berdaulat, artinya kamu memiliki kekuatan di dalam negara kamu untuk menjalankan pemerintahan ataupun negara kamu itu butuh kestabilan, bukan?
bukan? Misalnya apa? Saat pasca konflik kolonialisme misalnya, negara yang baru saja mereka ia butuh kestabilan untuk ia bisa menjalankan pemerintahannya, misalnya kestabilan ekonomi, maka perlu untuk melakukan pembangunan ataupun pendidikan untuk warga negara kamu, karena kamu tuh harus memenuhi prinsip obligasimu, sehingga karena kamu itu adalah stakeholder terdekat untuk menolong warga negaramu. Tapi pada akhirnya, untuk mencapai ini, kamu butuh kepercayaan terlebih dahulu, bukan? Misal dalam melakukan pidato untuk memberikan arahan kepada warga negaramu agar ia mau mendengarkan kamu, karena kamu tuh sangat butuh kestabilan, karena kamu adalah negara pasca konflik. Kamu harus membuat mereka setidaknya tenang dulu, meski kondisi sosial itu belum sestabil itu. Ketika hal pengajaran histografi ini dilakukan dengan pendekatan yang bottom to the up, ini akan berdampak buruk pada akhirnya. Dua alasan kenapa pengajaran historical dari top down atau tuh dari atas ke bawah itu layak untuk dijustifikasi. Satu, juri sadari karena kamu adalah negara pasca konflik yang perlu kestabilan, makanya kamu perlu adanya sumber yang terpusat dulu agar ini bisa lebih tenang. Saat pengajaran histografi itu dilakukan dari bawah ke atas, maka akan membuat masyarakat itu mengalami kebingungan bagaimana mereka bisa memahami penafsiran sejarah yang sebenarnya, karena hal ini tuh berkembang dari sumber masyarakat. Artinya aktor yang terlibat itu dalam jumlah yang banyak, kita belum tentu bisa menyamakan persepsi mereka. Akan timbul adanya multi tafsir yang membuat kondisi jadi nggak stabil itu pada akhirnya, padahal kamu tuh butuh kestabilan ini untuk memenuhi prinsip obligasimu sebagai sebuah negara, bukan? Tapi yang kedua, di sisi kami juri, setidaknya karena pengajaran histografi itu menggunakan dari atas ke bawah, pada akhirnya persepsi itu akan disamakan, bukan? Masyarakat jadi tahu, oh ini sumber yang dapat dipercaya karena ini dari pemerintah, karena pemerintahlah tokoh stakeholder terdekatku yang bisa menolongku saat negara ini sedang masalah pasca konflik. Masyarakat jadi paham bagaimana sejarah itu ada. Misal saat kolonialisme itu terjadi, masyarakat jadi lebih tahu penderitaan secara nasional seperti apa, karena sumbernya itu dari pemerintah, bukan dari gerakan rumput, sehingga yang bisa memiliki perbedaan persepsi antar daerahnya. Akan terbentuk rasa relatabilitas pula pada akhirnya secara historikal, karena kalian tuh memiliki persepsi yang sama, bukan? Tapi kenapa hal ini tuh baik juri? Karena warga negara itu juga butuh perlindungan sesegera mungkin pasca konflik, dan tokoh yang paling memiliki kapabilitas adalah negara kamu. Kamu akan memiliki pula pada akhirnya untuk mencegah stabilitas sosial itu, kamu akan membantu karena kamu itu butuh keamanan sesegera mungkin, karena kamu adalah aktor rentan ini tadi. Tapi yang kedua saya, kenapa saya prinsip ini layak itu justifikasi? Juri, saya rasa pemerintah itu juga harus melakukan prinsip obligasinya kepada warga negara kamu, karena kamu itu adalah stakeholder terdekat untuk menjaga hal ini, sehingga seharusnya emang pengajaran historical itu harusnya melewati pengajaran di mana dari top to the bottom. Karena itu saya bangga menolak musik.